kali ini, gue akan merangkum cerita dari film In Time. Film ini menceritakan bahwa waktu sangatlah berharga. Ya, seperti kata-kata orang, waktu adalah uang di sini. Orang-orang di sini harus bekerja dan mencari cara agar waktunya tetap berada di tangannya. Bagaimana cerita mereka? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini berjudul In Time, bercerita tentang bagaimana semua mata uang sudah berubah menjadi waktu. Jadi, dalam film ini, semua bentuk pembayaran dilakukan dengan waktu yang tertera di tangan masing-masing. Semua manusia akan berhenti menua ketika mereka sudah mencapai umur 25 tahun. Dan sejak saat itu juga, waktu yang ada di tangan mereka berjalan. Dan dari waktu itulah, mereka tahu kapan mereka akan mati. Kalau mau terus hidup, mereka harus mencari pekerjaan agar waktunya bisa terus bertambah dan orang-orang yang beruntung bisa terus hidup selama waktu di tangannya masih tersedia. Film ini bercerita melalui kacamata bernama Will, seorang pria miskin yang berusaha bertahan hidup. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Di awal scene memperlihatkan Will yang lagi ngucapin ulang tahun ke ibunya yang katanya ulang tahun ke-50 tahun. Di sini terlihat ibunya masih sangat semo. Jadi emang benar, di sini penuaan berhenti di umur 25 tahun. Ibunya harus berangkat kerja ke pabrik karena harus membayar hutang, sewa tempat, dan listrik, dan berjanji akan menemui Will besok di halte bus. Dan tidak lupa sebelum berangkat ibunya memberi 30 menit untuk Will agar anaknya bisa santai makan siang. Kemudian di jalan berangkat kerja, Will juga menolong anak kecil yang katanya butuh waktu untuk bayar tagihan. Lalu, Will memberinya waktu selama 5 menit. Transaksi juga dilakukan di tempat kerja karena dipakai untuk beli kopi. Orang-orang yang kehabisan waktunya akan langsung mati begitu saja dan tidak ada yang mengurusnya karena terlalu membuang-buang waktu. Setelah Will selesai bekerja, para pekerja pun langsung mengantri untuk menerima upah, yaitu waktu. Malam itu, teman Will memberitahu dia ada orang yang umurnya sampai seabad, yang bernama Henry Hamilton. Will melihat ada orang lain yang ingin mengincar orang kaya itu, dan Will mencoba memberitahu ke orang itu untuk pergi dari bar, karena tak aman untuknya, dan benar saja. Tak lama kemudian, ada beberapa preman yang diketuai oleh Fortis dan berniat mencuri waktu dari pria itu. Ternyata, Will membantu pria itu untuk kabur dari preman-preman itu. Setelah berhasil melarikan diri, Will membawa pria itu ke sebuah gedung kosong. Di sana, mereka pun menjadi aman. Pada saat di sana, Harry bertanya kepada Will, kalau Will memiliki waktu sebanyak dia, apa yang akan Will lakukan? Will hanya menjawab, dia nggak bakal nyanyain waktunya. Di pagi hari, Henry bangun duluan dan memberikan waktu seabad miliknya kepada Will dan menyisakan sisa 5 menit untuknya. Pada saat Will bangun dan melihat waktu di tangannya, dia kaget. Waktu di tangannya sudah bertambah menjadi 1 abad. Henry terlihat duduk sendirian di jembatan sambil menunggu waktunya habis. Saat waktunya sudah habis, ia langsung seperti terkena serangan jantung dan tewas. Setelah kejadian itu, Will datang ke rumah temannya si Borel dan dia ngasih waktu 10 tahun ke si Borel sebelum dia pergi membawa ibunya ke New Greenwich, impiannya dia selama ini. Scene berpindah ke malam hari saat ibunya akan bertemu Will di halte bus. Tapi sayang, tarif bus mendadak naik menjadi 2 jam, padahal sebelumnya hanya 1 jam. Ibu Will pun lari sambil sesekali meminta tolong kepada orang, tetapi tak ada yang mau menolong. Will yang tak melihat ibunya dalam bus langsung berlari mencari ibunya.
Waktu ibunya hanya tersisa beberapa detik lagi. Will berusaha untuk menggapai tangan ibunya. Tapi sayang, waktunya tak sampai dan seketika ibunya Will pun meninggal di pelukan Will. Di sisi lain, kematian Henry diusut oleh timekeeper dengan kamera CCTV dan akhirnya Will sekarang menjadi buron. Will kemudian pergi ke kota New Greenwich dan dia memesan sebuah taksi mewah untuk perjalanan jauhnya menuju New Greenwich dan akhirnya sampai di kota New Greenwich. Kita bisa melihat ya di sini kalau kota New Greenwich terlihat sangat-sangatlah mewah. Di sana, Will menginap di sebuah hotel mewah dan Will menyewa kamar di situ. Dia pilih yang paling mahal, yang standar aja harganya hampir 2 bulan. Malamnya, si Will ini bermain poker di sana dan dia bertemu dengan Mr. Philip Weiss, seorang kaya raya yang punya bank peminjaman waktu di mana-mana. Taruhan awal sudah 50 tahun dan gak lama, si Sylvia datang dan ikut duduk di sebelah Philip. Setelah itu, taruhan dia naikin menjadi 2 abad dan sisa waktu Will tinggal 30 detik. Philip udah sombong, merasa bakal menang, tapi ternyata kartu Will lah yang menang. Dan sekarang, waktu Will bertambah menjadi 1100 tahun. Sylvia yang adalah anak Philip mengundang Will ke acara pesta besok. Kemudian, besoknya, timekeeper juga udah mulai ngejar Will ke New Greenwich. Will sama Sylvia juga makin akrab dan sampai-sampai mereka berdua berenang di laut belakang tempat pesta itu. Pada saat Mr. Philip ingin mengajak mereka main kartu lagi, timekeeper tiba-tiba datang ke acara itu dan menanyakan kepada Will soal waktu yang ia dapat itu. Biarpun sudah menjelaskan dari mana Will mendapatkan waktunya, tetap saja timekeeper mengambil waktu yang dipunya Will hingga tersisa 2 jam lagi. Tak lama kemudian, Will pun memberontak dan menjadikan Sylvia sebagai sandarannya untuk melarikan diri. Akhirnya Will pun berhasil melarikan diri. Will kembali ke daerah asalnya bersama Sylvia yang dia jadikan sebagai tawanan di sana. Will kemudian meminta tebusan kepada Mr. Philip seharga waktu 1000 tahun untuk didistribusikan ke tempat asal Will. 1,000 years. Will dan Sylvia pun menginap di tempat di mana Will tinggal. Di sana, mereka berbicara segala hal, di mana hal itu justru membuat Sylvia menjadi sedikit menyukai Will. Pagi itu, mereka nungguin ayahnya Sylvia beneran bakal nebus anaknya apa enggak sih? Ternyata enggak. Ayahnya tidak mendistribusikan waktu ke daerah itu. Di situ, Sylvia kelihatan kecewa. Mereka sudah mau pisah dan Will memberikan pistol ke Sylvia untuk jaga-jaga. Setelah itu, Sylvia menelpon ayahnya. Pada saat ia menelpon ayahnya, dia tidak sengaja menengok ke arah Will dan di dekat Will sudah ada timekeeper yang menodongkan pistolnya. Dengan refleks, Sylvia menembak dada timekeeper dan Will langsung ngambil waktu dan mobilnya buat kabur. Tapi ia menyisakan waktu sedikit untuk timekeeper itu. Karena menembak timekeeper, sekarang para polisi dan Mr. Philip mengira kalau anaknya memang bersekongkol dengan Will. Karena tak bisa terus-menerus berkendara menggunakan mobil polisi, akhirnya Will dan Sylvia mengambil mobil. Sekarang berita kejahatan Will dan Sylvia sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Will menyuruh Sylvia untuk pulang kembali ke ayahnya, tapi Sylvia tidak mau. Di sini Sylvia sama sekali tak menyesali apa yang sudah dia perbuat. Sekarang ia paham betul kalau ayahnya lah yang memang seseorang yang sangat rakus yang mengakibatkan banyak orang mati. Beberapa waktu kemudian, di sebuah bank peminjaman waktu, dari luar ada sebuah truk menabrak dan langsung masuk ke dalam bank itu. Ia adalah Will dan Sylvia. Mereka langsung mencuri banyak waktu dari bank yang dimiliki ayahnya Sylvia ini. Tak lupa, Sylvia pun memberikan waktu-waktu itu kepada orang-orang kelas bawah yang berada di sana. Dan Will pun memberi beberapa waktu itu
ke teman-temannya yang sudah berjasa padanya. Malamnya Will kembali membagikan waktu itu kepada orang-orang kelas bawah. Karena sistem mulai sedikit stabil, timekeeper itu mulai sedikit kebingungan. Orang-orang kelas bawah kembali mempunyai harapan, bahkan sekarang mereka sudah bisa melawan preman-preman yang sering mencuri waktu di sana. Sekarang, siapapun yang bisa menangkap Will dan Sylvia dihadiahi waktu 10 tahun. Malamnya, pada saat mau enak-enak, timekeeper datang dan segera menggerebek keberadaan Will dan Sylvia. Mereka berdua langsung melarikan diri. Dari sana, timekeeper itu terus mengejar Will dan Sylvia. Mereka naik bus, cuman mereka diminta bayar lebih karena sekarang mereka ini buronan dan akhirnya berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam bus. Besoknya, mereka berdua memesan sebuah hotel, memesan seluruh kamar yang ada di sana, dan menyuruh penjaga hotel untuk menutup hotelnya. Tapi sayang, keberadaan mereka diketahui oleh salah satu orang yang mengetahui buronnya Will dan juga Sylvia. Malamnya, orang yang tahu keberadaan Will memberitahu keberadaan Will dan Sylvia. Forrest dan kawannya pun langsung menggerebek mereka berdua yang berada di sebuah hotel. Si Fortis ngajak Will buat bertarung, dan senangnya Fortis melihat waktu di tangan Will. Saat bertarung, waktu Will tinggal hitungan detik, dan pas sudah 5 detik, Will ngebalikin posisi. Sekarang, giliran waktunya Fortis yang berkurang, dan sisa beberapa detik lagi, Will menembak semua anak buahnya Fortis dulu, biar aman. Habis itu, Fortis tewas di pertarungan itu. Will dan Sylvia pun kembali kabur dari sana. Mereka kembali berhasil meloloskan diri. Suku bunga sekarang kembali naik. Jelas saja hal itu membuat Will semakin emosi, karena hal itulah yang membuat teman-temannya mati. Akhirnya Sylvia pun memberi sebuah strategi yang begitu gila. Besoknya, si Sylvia datang hampiri ayahnya dan menyerahkan diri. Tapi ternyata, dari belakang, Will langsung menyandera ayahnya Sylvia. Yang dilakukan Sylvia memang sengaja untuk menjebak ayahnya Mr. Philip. Langsung dibawa menuju sebuah ruangan di mana di sana ada sebuah waktu yang begitu lama, yaitu 1 juta tahun. Waktu 1 juta tahun itu pun Will bawa bersama Sylvia. Selanjutnya, Will yakin betul setidaknya yang dia lakukan akan memberi harapan bagi orang-orang bawah untuk terus bertahan hidup. Timekeeper langsung mengetahui itu. Jelas ada sebuah waktu yang keluar dari wilayahnya, yaitu waktu selama 1 juta tahun yang menjadi sebuah masalah besar. Timekeeper pun langsung mencari Will dan Sylvia. Setelah ketemu mereka berdua, mereka langsung kejar-kejaran dengan mobilnya. Penjagaan ketat yang dilakukan di perbatasan pun polisi lakukan agar Will dan Sylvia tidak berhasil membawa waktu 1 juta tahun keluar dari zona itu. Tapi Will dan Sylvia berhasil menembusnya. Di sana, teman-teman Will sudah menanti untuk Will membagikan waktu 1 juta tahun itu ke orang-orang kelas bawah. Mereka pun langsung menyerbu pembagian waktu itu. Will dan Sylvia terus lari untuk menghindari timekeeper. Sampai pada akhirnya, mereka pun tertangkap dan timekeeper itu lupa kalau waktu di tangannya sisa sedikit lagi. Karena waktunya sudah habis, kemudian timekeeper itu pun akhirnya meninggal seketika. Sekarang waktu Will dan Sylvia sama-sama tinggal 60 detik. Will tiba-tiba teringat kalau di mobil timekeeper itu ada mesin waktu. Mereka pun lari ke mobil itu. Will sampai duluan dan terus langsung mengisi waktunya. Setelah itu, dia balik nyamperin Sylvia dan mentransfer waktu ke Sylvia. Sekarang, sistem sudah sepenuhnya hancur. Orang-orang kembali semangat karena punya waktu yang cukup. Mereka akhirnya berpindah tempat menuju New Greenwich agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Will dan Sylvia kembali merencanakan sesuatu yang akan mencuri waktu yang lebih lama di sebuah bank yang juga lebih besar untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Film pun selesai, ending yang sangat sopan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!